Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Nurma Fadila dari Universitas Primagraha, jurusan PGSD kelas RC1. Baiklah, saya di sini akan memaparkan sedikit pengertian latar belakang dan teori pembelajaran menggunakan kurikulum 2013. Baik, yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Kurikulum adalah memiliki berbagai pengertian baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, kata kurikulum berasal dari kata kurer dalam bahasa Latin. Yunani dikata bendakan menjadi kurikulum, yang berarti tempat berlomba, jarak yang harus ditempuh, pelari, kereta, dan lain-lain. Ya, jadi kata kurikulum ini diambil dari bahasa Latin dari Yunani, yaitu kurer, dan disatukan menjadi kurikulum gitu. Nah, kurikulum itu berarti tempat berlomba, jarak tempuh gitu. Jarak tempuh kayak misal kalau bisa dibilang itu sebagai target gitu ya. Oke, dilanjut. Pengertian kurikulum secara tradisional adalah sejumlah mata pelajaran yang akan dipelajari, sedangkan pengertian kurikulum secara modern adalah salah satunya diungkapkan oleh Sumiyanto. Sumiyanto berpendapat bahwa kurikulum merupakan segala pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan dan diorganisasi sudah ditaati oleh para siswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan oleh suatu lembaga. Seperti itu. Nah, menurut saya pribadi, kurikulum adalah seperangkat pembelajaran yang mempunyai aturan dan cara main tersendiri gitu. Kayak misalkan susunannya itu udah rapih gitu loh teman-teman. Seperti itu. Jadi seperangkat pembelajaran untuk memudahkan pengajar serta anak didik, seperti itu. Menurut saya itu seperangkat yang memudahkan pembelajaran antara guru dan murid, seperti itu. Dilanjut, kurikulum 2013 menurut Suyanto pada tahun 2015 memukakan kurikulum 2013 adalah suatu kerangka acuan pembelajaran yang membuat norma, nilai, standar, kompetensi dasar sebagai landasan penyelenggaraan pendidikan. Nah, kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah digagas dalam rintisan kurikulum berbasis kompetensi KBK pada tahun 2004, tapi belum terrealisasi karena desakan untuk segera mengimplementasikan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP ya. Iya, jadi dulu itu waktu zaman Dila sekolah ya, zaman Dila sekolah itu makanya KTSP teman-teman. Jadi semakin ada perkembangan zaman, terus globalisasi, itu pasti dinas pendidikan atau ya para pengurus pendidik itu pasti punya metodenya yang lebih baru lagi diperbarui terus menerus, seperti itu. Selain itu, penataan kurikulum pada kurikulum 2013 dilakukan secara amanah dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Kurikulum 2013 dikembangkan untuk meningkatkan capaian pendidikan untuk dua strategi utama, yaitu peningkatan efektivitas pembelajaran pada satuan pendidikan dan penambahan waktu pembelajaran di sekolah. Efektivitas pembelajaran dicapai melalui 3 tahap. Nah, jadi teman-teman, di kurikulum 2013 ini target pencapaiannya itu ada 2 strategi, yaitu peningkatan efektivitas. Apa sih efektivitas itu?
keselarasan dalam aktivitas belajar tersebut, seperti itu. Dan ada itu yang pertama, dan yang kedua itu ada penambahan waktu, seperti itu. Kayak kalau kita nih sebagai guru ya, sebagai calon guru pasti nanti ngerasain gitu, atau yang udah mengajar misalkan pasti merasakan perbedaannya antara kita misalkan pakai kurikulum 2010 sama 2013, seperti itu. Jadi 2013 ini jadwal-jadwalnya Masya Allah lebih padat sekali gitu teman-teman. Iya, jadi lebih padat karena ya itu tadi tujuannya. Yang pertama efektivitas, yang kedua penambahan waktu belajar saat di sekolah, seperti itu. Nah, efektivitas pembelajaran dicapai melalui 3 tahap teman-teman. Nah, apa aja sih? Nah, yang pertama ada efektivitas interaksi. Apa itu? Nah, efektivitas interaksi akan tercipta dengan adanya harmonisasi iklim akademi, dan budaya sekolah. Efektivitas interaksi dapat terjaga apabila kesinambungan manajemen dan kepemimpinan pada suatu pendidikan. Terus yang kedua, ada efektivitas pemahaman. Menjadi bagian yang dalam mencapai aktivitas pembelajaran. Efektivitas tersebut dapat dicapai apabila pembelajaran mengedepankan pengalaman personal siswa melalui observasi, asosiasi, bertanya, dan menyimpulkan data, mengkomunikasikan. Iya, jadi di kurikulum 2013 ini salah satu efektivitasnya itu yaitu melalui pemahaman. Nah, jadi di sini guru-guru itu dapat mendapatkan kesempatan untuk observasi. Kayak contohnya itu misalkan di kota sedang mengadakan perlombaan, biasanya kan ada tuh perlombaan O2SN atau OSN gitu kan. Nah, kita bingung nih sebagai guru, wah siapa aja nih kira-kira yang ikut ya, sedangkan kita nggak tahu gitu siapa sih yang mahir matematika misalkan, atau siapa sih yang mahir main catur misalkan, seperti itu. Nah, kita dapat kesempatan itu melalui observasi, bertanya, dan ya survei gitu ke anak tersebut gitu. Terus lanjut yang ketiga yaitu efektivitas penyerapan. Dapat tercipta manakala adanya kesinambungan pembelajaran vertikal dan horizontal. Orientasi kurikulum diimplementasikan adanya penambahan jam yang awalnya siswa diberitahu berubah menjadi siswa yang mencari tahu. Nah, jadi contohnya kalau di kurikulum 2010 kita sebagai guru itu terus menerus menjelaskan, kita terus menerus menjelaskan, ibaratnya kalau mancing itu apa namanya, kita mancing, kita kasih umpan gitu, dan kita juga yang nangkep gitu. Kalau itu enggak gitu. Kalau pada kurikulum 2013 ini ibaratnya guru itu hanya ngasih umpan gitu, jadi yang mencari dan yang menangkap itu ya anak murid gitu. Contoh misalkan oke kelas, oke teman-teman, misalkan oke anak-anak, ibu, yuk kita hitung berapa panjang meja tersebut, misalkan seperti itu. Pada kurikulum 2010 itu biasanya guru-guru memberitahu dulu, nih teman-teman jangan lupa ya, rumus panjang itu P kali L kali T, misalkan seperti itu. Tapi tidak, kalau di kurikulum 2013 itu kita coba yuk teman-teman ukur meja ini. Nah, nanti anak murid kan pasti ngukur tuh pakai penggaris. Oh, ternyata misalkan rumus panjang itu ini loh, panjang kali
lebar misalkan kayak gitu, rumus persegi panjang misalkan, atau rumus lingkaran. Oh ternyata rumus lingkaran tuh ini loh gitu. Jadi anak-anak itu dikasih kesempatan untuk berpikir lebih kritis lagi. Sebab apa? Perkembangan zaman teman-teman tentunya. Dan selanjutnya ada latar belakang perkembangan kurikulum 2013. Nah, yang pertama ada tuntutan global. Nah, apa sih tuntutan global itu? Di sini ada banyak macamnya. Yang pertama ada global economy, yang kedua ada teknologi dan revolusi industri, yang ketiga ada interkonektivitas dan kerjasama antar bangsa, dan D perubahan sosial dan lingkungan, yang terakhir ada perubahan demografi. Ya, jadi yang melatar belakangi perkembangan kurikulum pada kurikulum 2013 ini yaitu tadi yang sudah disebutkan, salah satunya yaitu perkembangannya zaman. Kurikulum 2013 ini bahkan pembelajarannya itu sudah menggunakan elektronik, teman-teman. Bahkan gurunya aja kita untuk ngurus data itu bukan lagi menggunakan buku-buku seperti itu, bukan. Memang ada buku induh, buku administrasi kelas misalkan gitu, tapi itu hanya catatan sementara saja gitu. Nah, catatan realnya aslinya itu kita menggunakan laptop, teman-teman, seperti itu. Jadi ada perkembangan zaman. Jadi karena zamannya udah makin modern dan makin canggih juga, terus makin apa ya, anak-anak itu makin ditekankan untuk berpikir secara kritis seperti itu. Terus yang kedua ada teknologi informasi, yang ketiga kritis terhadap kurikulum sebelumnya. Nah, kenapa sih kadang ada kan yang bertanya, kenapa sih kurikulum tuh diganti-ganti terus gitu? Ya karena jadi gini, bisa nggak kurikulum nggak diganti? Bisa aja, teman-teman, sebenarnya bisa kurikulum nggak diganti. Misalkan kita misalkan saya sebagai perancang kurikulum, targetnya anak bangsa ini harus bisa memahami minimal dari 10 anak misalkan, targetnya 9 anak yang paham gitu. Tapi ternyata yang paham metode belajar ini hanya 6. Nah, berarti itu kurang dari target kan. Nah, maka dari itu harus diperbarui lagi gitu. Terkecuali targetnya sudah cukup atau melebihi seperti itu. Jadi kurikulum berubah itu karena menurut saya pribadi tidak ada perkembangan dan stuck di situ gitu. Jadi kurikulum kenapa harus dirubah? Ya karena harus diperbarui gitu. Karena harus diperbarui supaya semangat atau kinerja belajar anak-anak atau gurunya itu semakin meningkat pula gitu. Terus yang keempat ada pengembangan karakter, yang kelima kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan, dan keenam persaingan global dan kualitas SDM. Persaingan global ya, persaingan antara negeri nih kan, kita ini masih negara ini ya, masih negara berkembang gitu. Maka dari itu kita perlu banget dibejak-bejak nih peserta didiknya gitu, supaya lebih punya nilai plus untuk membangun negeri ini gitu, teman-teman. Dan kualitas SDM. Jadi kenapa sih Indonesia ini kan padahal negara makmur ya, negara kaya, bisa dibilang seperti itu, segala-gala ada gitu ya, kayak rempah gitu. Tapi kenapa masih negara berkembang bukan negara maju gitu? Karena kualitas sumber daya manusianya ini minim, teman-teman. Nah, sumber daya manusia minim itu sebab apa? Pendidikan yang kurang seperti itu. Jadi maka dari itu cita-cita kita sebagai pelajar, sebagai pendidik gitu ya, untuk memperbarui atau
memperbaiki kualitas SDM ini. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan daripada yang saya bahas ini adalah kurikulum 2013 adalah kurikulum lanjutan dari pengembangan kurikulum berbasis kompetensi KBK yang telah dikembangkan dari 2004, yang mencakup kompetensi sikap dan pengetahuan terbaru. Inti kurikulum 2013 adalah pada upaya penyederhanaan, dan kurikulum 2013 dipersiapkan untuk mencetak generasi yang siap dalam menghadapi masa depan. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.